Definisi kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial di mana dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya, kerjasama melibatkan pembagian tugas, di mana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama. Kemitraan adalah sebuah konsep kerjasama yang memiliki pola untuk mewujudkan keberhasilan mencapai suatu tujuan. Kemitraan erat kaitannya dengan kesepahaman untuk keberhasilan suatu program. Kemitraan diciptakan untuk saling melengkapi dan saling menguntungkan satu sama lain. Dalam bidang kesehatan, kemitraan sangat bermanfaat untuk keberhasilan suatu program kesehatan. Tujuan membangun kerjasama yang pertama, meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang tidak cukup menjadi tanggung jawab satu profesi saja. Kolaborasi para profesi kesehatan dari berbagai disiplin ilmu menjadi kunci peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Selain bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif, kolaborasi praktik antar profesi kesehatan juga untuk menurunkan risiko yang ditimbulkan akibat lamanya penanganan kesehatan, seperti menurunkan angka pasien menderita komplikasi, lama tinggal di rumah sakit, konflik antar pasien dan pengasuh, rotasi petugas kesehatan, hingga angka kematian pasien. Dengan adanya kerjasama dalam kemitraan, maka pekerjaan yang akan dilakukan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Kerjasama akan membentuk suatu komunikasi yang baik, sehingga akan timbul suatu sikap saling menghormati dan menghargai, di mana sikap ini akan menghilangkan ego dari masing-masing individu. Selanjutnya, kerjasama dalam kemitraan juga akan membuka peluang untuk saling membantu, sehingga dapat meningkatkan daya, kekuatan, dan peluang dari masing-masing kelompok dalam mitra tersebut. Akan menjelaskan tentang nilai yang mendasari konsep kerjasama. Yang pertama, nilai tujuannya untuk menciptakan suatu tim yang transparansi serta menjaga rasa saling percaya. Yang kedua, disiplin. Setiap anggota tim harus menjalankan peran dan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan tetap pada standar protokol. Yang ketiga, kreativitas, harus semangat untuk mengatasi masalah yang muncul secara kreatif. Yang keempat, kerendahan hati, harus memiliki rasa kemanusiaan dan mengakui akan melakukan suatu kesalahan. Yang kelima, keindahan, yaitu mampu berdedikasi untuk merefleksikan pelajaran yang mereka pelajari dalam keseharian mereka. Terima kasih. Salah satu cara membangun kerjasama antara tenaga kesehatan, pasien, keluarga, dan komunitas adalah menerapkan komunikasi yang baik. Penerapan komunikasi yang baik dapat dilakukan dengan mempertimbangkan sensitivitas kepada penerima komunikasi, adanya kesadaran dan pengertian terhadap makna simbolis, penentuan waktu dan umpan balik yang tepat, komunikasi yang dilakukan secara tatap muka, serta komunikasi yang efektif. Dengan adanya komunikasi yang baik, diharapkan agar kualitas kerjasama dan pelayanan kesehatan dapat menjadi lebih baik. Cara membangun kerjasama antara nakes, pasien, keluarga, dan komunitas yaitu dengan melibatkan berbagai keahlian seseorang dan melepaskan beberapa otonomi profesional untuk bekerja sama dengan orang lain agar mencapai hasil yang lebih baik lagi. Tanggung jawab bersama, berbagi pemecahan masalah, dan berbagi keputusan adalah karakteristik dari kerjasama tim yang kolaboratif dan efektif. Bekerja dengan profesi lain dalam memberikan perawatan yang berpusat kepada pasien, memperjelas tanggung jawab diri dan orang lain, serta melatih komunikasi interprofesi juga berkontribusi penting untuk kerjasama tim yang efektif. Adapun beberapa permasalahan atau konflik yang sering terjadi dalam kemitraan, diantaranya adanya kesalahpahaman informasi antara pihak-pihak yang terlibat yang dikarenakan salah pengertian atau perbedaan persepsi dan informasi yang tidak dikomunikasikan secara lengkap dan utuh. Yang kedua, adanya perebutan dan persaingan antar pihak dalam kemitraan karena adanya perbedaan kepentingan, posisi yang ingin diraih, status, dan tingkat hierarki. Yang ketiga, adanya masalah wewenang dan tanggung jawab, di mana jenis pekerjaan yang memiliki keterkaitan satu sama lain memungkinkan terjadinya lempar tanggung jawab atas pekerjaan tertentu, walaupun batas-batas antar bagian sudah jelas dan terstandar. Hal ini akan merugikan karena adanya kelebihan beban kerja pada pihak tersebut. Dari segi fasilitas kesehatan, keadaan pandemi berdampak pada pembatasan pelayanan kesehatan baik pelayanan formal yang dilakukan oleh pemerintah maupun pelayanan informal yang dilakukan oleh keluarga, tetangga, ataupun komunitas masyarakat tertentu. Pembatasan kesehatan cenderung terlihat pada pemberhentian pelayanan kesehatan tertentu, misalnya seperti imunisasi, terapi bedah, tata laksana kanker, dan sebagainya. Pembatasan yang disebabkan oleh karena terpusatnya pelayanan kesehatan terhadap kasus pandemi ini kemudian dapat menyebabkan kenaikan jumlah permintaan atau urgensi terhadap kasus penyakit lain. Selain itu, pembatasan pelayanan informal dari keluarga, tetangga, ataupun komunitas karena pandemi juga dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri. Pembatasan pelayanan kesehatan formal maupun informal ini kemudian berdampak pada penundaan pencarian pelayanan kesehatan yang mana akan berujung pada perburukan penyakit
khususnya pada penyakit yang tidak menular. Keadaan ini kemudian dapat menjadi lebih buruk pada saat pergerakan masyarakat menjadi sangat terbatas, merasakan ketidakpastian untuk masa depannya, khususnya rasa takut yang berlebihan, dan juga kehilangan pekerjaan. Hal ini dapat meningkatkan risiko kejadian kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan gender, seksual, institusional, serta peningkatan gejala psikiatri seperti gangguan cemas, depresi, dan bahkan penggunaan obat-obatan terlarang. Coronavirus disease atau yang biasa kita kenal dengan COVID-19 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, di mana virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Virus yang berjenis RNA tunggal positif ini dapat menyerang saluran pernafasan pada manusia. Dan juga virus ini sangat sensitif terhadap panas dan diduga berasal dari hewan kelelawar dan beberapa hewan lainnya seperti musang, tikus bambu, dan juga unta. Gejala umum yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah demam, batuk, dan kesulitan untuk bernafas. Penyakit ini juga dibagi atas 3 sindrom klinis, yang pertama tanpa adanya komplikasi, dan yang kedua pneumonia ringan, dan yang ketiga pneumonia berat. Dan yang terakhir, isolasi dapat menjadi salah satu alternatif bagi pasien yang teridentifikasi dan terbukti terinfeksi COVID-19. Dalam keadaan pandemi ini, hubungan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat luas maupun antar masyarakat itu mengalami perubahan yang drastis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peran tenaga kesehatan, pasien, keluarga, masyarakat, dan komunitas terhadap penanggulangan COVID-19. Yang pertama yaitu ada nakes atau tenaga kesehatan, bertugas sebagai garda terdepan baik itu dalam perawatan pasien dan sebagai tempat penyaluran edukasi terhadap masyarakat. Selanjutnya ada pasien itu sendiri. Nah, pasien dalam hal penanggulangan COVID-19 dengan tetap mematuhi anjuran yang disediakan oleh tenaga kesehatan sehingga menambah frekuensi kesembuhan pada pasien yang positif. Selanjutnya ada peran keluarga dan juga masyarakat dalam menanggulangi COVID-19, yaitu dengan memberikan dukungan sosial terhadap pasien dan tenaga kesehatan yang sedang berupaya dalam melawan COVID-19, serta dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah yang bertujuan agar tidak terjadi perluasan di dalam penyebaran virus corona ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk kerjasama seperti apa yang dapat dilakukan antara tenaga kesehatan, kemudian pasien, keluarga, dan juga komunitas dalam menghadapi dan menanggulangi pandemi COVID-19 saat ini. Yang pertama adalah adanya kolaborasi antar tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari dokter, kemudian dari fisioterapi, dari psikologi, tenaga kesehatan masyarakat, dari farmasi, dan dari keperawatan yang memiliki ranah dan bidang yang ditekuni masing-masing. Apabila tenaga kesehatan ini saling berkolaborasi mencari solusi, maka pandemi COVID-19 dapat kita atasi dengan lebih cepat dan lebih efektif. Yang kedua adalah adanya kolaborasi antar komunitas di masyarakat. Tenaga kesehatan tidak bisa sendiri menanggulangi pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi. Ditambah dengan banyaknya tenaga kesehatan yang tumbang saat menjalankan tugas, tentu diperlukan kontribusi dari elemen-elemen masyarakat, seperti tokoh masyarakat, dari relawan, ataupun lagi dari lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama adalah informasi. Informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, terutama informasi yang tidak menimbulkan distorsi, disinformasi, dan juga miskomunikasi yang memicu gesekan sosial akibat isu-isu yang tidak benar. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara media massa dan juga media penyalur informasi dengan sumber-sumber penyedia informasi yang valid dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat untuk menyampaikan informasi sehingga informasi kesehatan dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat dan kevalitannya dapat terjaga. Mengapa kerjasama dalam masa pandemi itu penting? Karena kita ketahui bahwa kerjasama dapat membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat. Kerjasama dapat membangun rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Kerjasama dapat memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Dengan kerjasama diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat saling melindungi dan peduli terhadap sesama untuk menghentikan mata rantai COVID-19. Contohnya, kerjasama relawan COVID-19 bersama BNPB, tenaga kesehatan, dan pemerintah. Hasil atau outcome dari kerjasama atau kolaborasi antar tenaga kesehatan, yaitu dalam dunia kesehatan, praktik kolaborasi sangatlah penting. Permasalahan pasien yang kompleks tidak dapat ditangani hanya oleh satu profesi medis, melainkan harus melibatkan berbagai profesi. Kolaborasi adalah hubungan berbagi tanggung jawab atau kerjasama dengan sesama tenaga kesehatan lain untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas agar pasien dapat merasa puas atau apa yang diberikan oleh tim kesehatan dapat berpengaruh dalam kehidupan. Pada masa pandemi COVID-19 ini, upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama dalam kemitraan yang saling bahu-membahu membantu dan berkolaborasi antar tenaga kesehatan, keluarga, pasien, dan juga komunitas sesuai dengan peranannya masing-masing. Adapun cara membangun kerjasama yang baik adalah dengan berkomunikasi yang sopan santun dan efektif, bertanggung jawab bersama, saling menghargai satu sama lainnya, dan berbagi pemecahan masalah yang terjadi. Cara lainnya adalah meminimalisir terjadinya konflik yang dapat timbul seperti dengan adanya persaingan sesuai dengan kepentingan masing-masing, kemudian wewenang dan tanggung jawabnya, dan adanya penafsiran berbeda-beda antar profesi kesehatan maupun
yang terjadi di masyarakat. Nah, dengan adanya kerjasama ini, sehingga output yang diharapkan adalah dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini.